pasien ada yang bentuknya kotak kayak gini. Ini untuk buang jarum. Jadi kalau kalian buang jarum nanti ke pasien nih, habis dari pasien, jangan semuanya dimasukin. Yang masuk ke safety box itu cuma jarumnya aja. Ya, yang ini buang di kantong kuning. Nah, ini taruhnya di bawah. Terus ini plastik kuningnya belum ada. Alatnya ya, sarung tangan bersih karena kita prinsipnya bersih aja. Kemudian hand wrap atau aseptic gel atau hand sanitizer ya. Kalau bisa cuci tangan pakai sabun, tapi kalau nggak ada di ruangan boleh pakai hand wrap. Ya, kemudian ini bantalan. Ya, bantalan ini boleh pakai kain digulung-gulung atau pakai bantal boleh ya. Ini fungsinya untuk apa ya ini namanya, ganjel gitu ya, ganjel posisi tangan nanti ya. Kemudian ada perlat, ada bengkok, kemudian bak injeksi ya, bak injeksi, kemudian ada sepuit AGD atau sepuit 3 cc ya. Sepuit yang 3 cc biasa bentuknya kayak begini ya, cuman sepuit aja. Kalau sepuit AGD atau ada yang khusus AGD, ini isinya nanti, ini kita buka ya. Ini kan steril ya, harusnya buka pakai sarung tangan. Nah, ini isinya sepuit AGD. Kemudian ada tutup hijaunya. Tutup hijau ini. Ya, sama karet. Ya. Ini karet bentuknya kubus. Ya, ini fungsinya untuk menutup jarum. Jadi jarum yang sudah setelah kita ambil darah nanti ditusukin ke karet. Fungsinya apa? Biar darahnya tidak teroksidasi. Jadi nggak tercampur udara. Ya, jadi harus ditusukin ke karet. Ini kurang heparin. Ayo, heparin. Heparinnya mana nih? Sama kasa nih, sama kasa. Heparin nggak boleh ada heparin karena heparin itu belinya beresep ya, jadi kita nggak bisa beli, jadi harus di rumah sakit. Nah, ini heparin, contoh heparin. Kemudian ini ada kasa, alkohol swab sama plester. Kemudian harusnya ini ada rekam medis. Ada gak di situ rekam medis? Gak ada ya? Oke, sebelum tindakan kita 5 moment ya, cuci tangan, kemudian kita cek lagi rekam medis untuk memvalidasi bahwa benar pasien ini akan dilakukan pengambilan sampel darah arteri atau AGD ya. Kemudian kalau udah tervalidasi nih pakai rekam medis, terus kita datang ke pasiennya untuk kontrak waktu. Ya, siapa yang mau jadi pasien? Sofia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Pagi, Suster. Oke, dengan Suster Ika ya. Hari ini kebetulan saya dinas pagi Bapak, Ibu. Nah, pagi ini kita mau ada ambil darah, tapi berbeda sama ambil darah biasa. Kalau biasanya kan Ibu ambil darah di sini. Ya, kita akan ambil darah di nadi. Ya, di bagian sini. Jadi nanti rasanya akan lebih sakit daripada pengambilan darah biasa, ya. Oke, kalau Ibunya setuju, bisa disebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya? Sofi Ananta, 24 Agustus 2005. Oke, sudah sesuai ya datanya. Kita cek sama rekam medis sama juga gelang pasien ya. Kalau sudah setuju, saya siapkan alatnya dulu ya. Oke, kita siapin alat, dibawa ke dekat pasien gitu ya. Kemudian sebelum tindakan kita cuci tangan lagi. Ibu udah siap?
ya. Iya, Suster. Jadi sebelum kita ambil darahnya, kita ada yang namanya Allen test. Ya, Allen test itu untuk kita ngecek apakah aliran darah dari nadi ibu ini ke tangan lancar atau enggak. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat kalau alirannya lancar, baru kita ambil darahnya. Tapi kalau alirannya nggak lancar, nanti kita nggak bisa ngambil di situ. Ya, nanti kita cari waktu lagi. Ya. Nah, untuk Allen test, ya pasiennya diminta kita pasang bantalan di tangannya. Maaf ya Bu. Nah, Neng, kamu bisa duduk di sini nggak? Dibuka aja ini. Oke. Maaf ya. Nah, untuk Allen test ini kan dikasih bantalan ya. Nih, kasih bantalan gini. Set. Nah, Allen test ini dilakukan pada pasien yang sadar. Jadi kalau pasiennya di ICU nggak sadar ya berarti nggak usah dilakukan Allen test ya. Dan Allen test ini dilakukan untuk pengambilan darah arteri yang di perifer. Jadi dekat ekstremitas. Ya, di mana aja ada nadi. Ini nadi apa namanya? Radialis, Radialis. Di sini? brachialis, Di leher? karotis, Di selangkangan? Femoralis. Di kaki? Di telapak kaki, di punggung kaki namanya? Dorsalis, pubis. Dorsalis pedis. Ya. Oke, yang boleh diambil darah arteri yang umumnya adalah di sini, di brachialis atau di femoralis. Di karotis boleh nggak? Kenapa? kan mati. Karena arteri karotis itu arteri yang paling besar, jadi akan beresiko perdarahan. Ya, jadi tidak boleh atau tidak diperkenankan. Kalau masih bisa ambil di tempat lain, ya. Kemudian kenapa nggak boleh yang di punggung kaki? Dorsalis pedis nggak umum di situ. Pakai kaos kaki nggak? Kenapa? Darahnya dikit. Selain itu deket tulang. Ya, kalau kamu tusuk, ya jarumnya belum sampai masuk udah kena tulang. Nah, jadi nanti malah menyakiti pasiennya. Ya, jadi paling umum adalah di radialis, brachialis sama femoralis. Ya. Untuk radialis ini 35 derajat, brachialis 45, femoralis 90. 35. Ya. Baik Ibu, kita sekarang lakukan Allen test ya Bu. Nah, nanti Ibu jempolnya dikedalemin terus di kepal. Nah, nanti pas saya tekan ininya, Ibu buka kepalanya, tutup lagi, buka kepala, tutup lagi sampai 30 detik. Paham ya Bu? Oke. Kita raba dulu nadi radialis sama ulnanya. Nah, kalau udah dapet nadinya udah keraba, kita tekan. Jempolnya ke dalam, Bu. Nah, dikepel. Oke, dibuka kepalanya. Kepal lagi. Oke, lakukan terus, Bu, agak cepat. Sampai 30 detik sampai kelihatan dia pucat. Oke, cukup dibuka kepalanya. Nah, udah kelihatan pucat ya. Terus kita buka. Kalau dia memerah berarti aliran darahnya lancar. Ya. Nah, kalau aliran darahnya lancar atau Allen testnya positif, kita bisa ambil darah di radialis. Ya. Oke, boleh. Beda lagi saya pakai pentem. Nah, kalau udah hasil Allen testnya positif, Ibu kita akan ambil darah di sini ya Bu. Kita dapetin alatnya. 35. Nah, kita boleh pakai spuit yang 3 cc biasa atau pakai spuit yang AGD. Nah, kalau yang AGD berarti kita buka biasa gitu ya.
Nah, untuk spuit ini kan kalau spuit AGD yang baru, dia baru buka posisinya nggak di nol, jadi kita nolin dulu ya. Sama spuit 3 cc pun begitu. Terus kita isi heparin, pakai jarum yang berbeda. Pakai jarum yang berbeda, isi heparin, karena jarumnya itu nanti mau buat kita ke pasien. Isinya cukup 0,1 ya, jadi cukup sampai satu garis aja. Usahakan jangan sampai ada udara. Kalau ada udara, keluarin. Ya, ini udah terisi heparin ya, kita taruh. Kemudian kita buka alkohol swab, kita raba dulu pakai 3 jari. Coba dipencet, Neng. Oh, handphone kamu kena cairan. Nah, kalau dipompa nanti dia akan keraba nadinya. Nah, tuh. Ya, akan keraba nadinya. Baru posisi tangan kita, ini kan tadi 3 jari meraba, diangkat ya, sisain 1 jari ya. Ini kita pastiin 1 titik ini yang mau kita tusuk di swab, buang ya. Posisinya 35 derajat. Nah, kalau dia berhasil masuk, nanti darahnya akan naik sendiri. Coba pompa. Bisa ya. Nah, nanti darahnya akan naik sendiri ya kalau di pasien. Nanti kita ambil sampai berapa cc dia butuhnya. Kalau dia butuh 3 cc, berarti kita ambil 3 cc. Ya. Kemudian kalau udah, ini nggak boleh lepas, main dilepas kayak gini. Nggak boleh, ini harus tetap dipegang ya. Kemudian ambil ini kasa buat dep, ditekan. Ini tusukin ke karet ya, tinggalin aja dulu. Kita dep yang ini, dep sampai dia darahnya nggak keluar lagi, kurang lebih 5-10 menit ya. 5-10 menit. Kalau udah, ini boleh kita ganti alkohol swab atau pakai kasa yang ini boleh. Ini plester. Ya. Darah yang tadi ini boleh dimasukkan ke tabung darah ya, atau kita pakai ini spuitnya sebagai tabungnya. Jadi ditutup gini, dikasih label ya. Jadi ini nanti yang dikasih ke laboratorium. Atau kalau pakai tabung ya tadi jarumnya dimasukin lagi ke tabung darahnya gitu ya. Oke, udah selesai, dirapiin. Baik Ibu, ambil darahnya udah selesai ya Bu. Jadi nanti hasilnya kurang lebih 1 hari. Besok mungkin hasilnya keluar, jadi nanti akan diinfokan hasilnya ya. Semoga baik-baik aja ya. Oke, saya permisi dulu. Ya, terima kasih suster.